Halo Sobat JKN, kembali lagi di podcast Bacarita JKN. Bahas dengan ceria tentang JKN. Bersama saya dengan Putih yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Dan kami akan membahas mengenai alur penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas. Sudah ada di tengah kita narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo Sobat JKN. Mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya Kak. Oke, baik, nama saya Dia Permata Hatumena. Di sini saya sebagai staf administrasi klaim BPJS Kesehatan kantor Cabang Ambon. Gimana nih kabarnya Kak sekarang? Alhamdulillah sedang baik-baik saja. Kalau kayak gitu gimana? Baik-baik aja Kak. Oke, alhamdulillah ya. Kita langsung masuk saja di pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang pastinya akan menunggu Kak Adia untuk harus menjawab di hari ini. Nah, pertanyaan yang pertama nih Kak, apa saja sih Kak kecelakaan lalu lintas yang bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan? Baik, kalau berdasarkan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018, semua manfaat pelayanan kesehatan dijamin dalam JKN, dikecualikan apabila termasuk manfaat yang tidak dijamin, yaitu pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta. Gitu Kak Rita. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke pertanyaan ketiga Kak. Jika plafon PT Jasara Harja sebesar 20 juta, apakah BPJS Kesehatan juga ada batasan biaya untuk kasus tersebut? Dalam hal ini kasus kecelakaan. Baik Kak, kalau untuk itu BPJS Kesehatan tidak memiliki besaran plafon khusus untuk pasien KLL. Jadi selama pasien masih membutuhkan pelayanan sesuai indikasi medis, maka dapat dijamin oleh program JKN. Jadi tidak ada batasan biaya kecuali dibatasi oleh PT Jasara Harja sebesar 20 juta. Tapi kalau untuk BPJS Kesehatan sendiri tidak ada biaya yang dibatasi. Jadi jika pasien tersebut masih membutuhkan pelayanan sesuai indikasi medis, maka dapat dijamin oleh program JKN. Begitu. Tanpa ada batasan biaya. Tanpa. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, jika peserta JKN mengalami kecelakaan, apa sih yang harus dilakukan? Jadi yang harus dilakukan yang pertama itu peserta atau keluarga peserta wajib melaporkan kasus dugaan KLL dan identitas pasien sesuai kartu kepesertaan kepada petugas administrasi fasilitas kesehatan. Pertanyaan selanjutnya Kak, kriteria kecelakaan apa saja sih yang dijamin oleh BPJS Kesehatan? Di sini ada dua ya, yaitu yang pertama itu KLL atau kecelakaan lalu lintas tunggal dan kecelakaan kerja yang dijamin oleh JKN atau program JKN. Yang kedua ada kecelakaan lalu lintas ganda dan kecelakaan kerja yang telah habis plafon JR atau dapat dikatakan BPJS Kesehatan merupakan penjaminan kedua bagi kasus KLL ganda. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, jika plafon PT Jasara Harja sebesar 20 juta, apakah BPJS Kesehatan juga ada batasan biaya untuk kasus kecelakaan Kak? Baik, kalau itu BPJS Kesehatan tidak memiliki besaran plafon khusus untuk pasien KLL. Jadi selama pasien masih membutuhkan pelayanan sesuai indikasi medis, maka dapat dijamin oleh program JKN. Oke, baik Kak Dia, saya sedikit tertarik dengan pernyataan mengenai laporan polisi atau bukti kejadian kecelakaan itu. Gini Kak, misalkan tidak ada bukti atau laporan kepolisian tersebut, apakah peserta masih bisa dijamin atau seperti apa? Baik Kak, jadi gini, untuk kasus KLL ini, laporan polisi atau bukti kecelakaan atau bukti kejadian kecelakaan itu memang menjadi hal yang penting untuk dilaporkan. Itu memang menjadi hal yang penting untuk dilampirkan. Jika
jika laporan polisi ini tidak terbit di hari pasien jika laporan polisi ini tidak terbit di hari kejadian itu, peserta diberi waktu untuk dapat memenuhi syarat administrasi maksimal 3 hari sejak perawatan atau sampai dengan pasien selesai mendapatkan perawatan. Oh, jadi pasien atau peserta ini diberikan waktu 3 hari untuk mengurus laporan kepolisian itu. Ya, Jadi artinya masih ada waktu yang diberikan oleh pihak BPJS Kesehatan agar dari peserta atau dari sahabat JKN bisa menyiapkan hal-hal tersebut. Nah, khususnya laporan atau bukti laporan dari kepolisian. Baik, selanjutnya Kak, jika tempat kejadian kecelakaan tersebut tidak ada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan, bagaimana sih mekanismenya? baik, pasien itu dapat dirawat pada fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu untuk pelayanan di unit gawat darurat sampai keadaan pasien stabil. Kemudian akan dirujuk ke Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kira-kira begitu, Kak. Pertanyaan selanjutnya, apakah jika terjadi kecelakaan, peserta harus ke FKTP dalam hal ini puskesmas, dokter keluarga ataupun klinik tertentu untuk mengambil rujukan atau seperti apa Kak? Jadi kan yang kita tahu peserta atau sobat JKN itu harus mengambil rujukan dulu, baru bisa dilakukan penanganan. Nah, semisal dalam keadaan seperti itu Kak, apakah harus mengambil rujukan dulu atau seperti apa? Baik, itu jika kondisi pasien itu gawat darurat, maka bisa langsung ke rumah sakit melalui IGD. Tapi jika tidak, maka pasien terlebih dahulu ke Vaskes 1 atau FKTP untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter di FKTP. Apakah pasien ini membutuhkan pelayanan spesialis atau tidak. Kalau membutuhkan pelayanan spesialis, maka akan dirujuk langsung ke rumah sakit. Jadi jika kalau misalnya dalam keadaan gawat darurat, itu bisa langsung ke Rumah sakit. tanpa membutuhkan Ya, surat maksudnya rujukan. itu melalui IGD. Tapi kalau masih bisa ditangani di FKTP, itu maka di FKTP dulu. Nanti diperiksa oleh dokternya, apakah membutuhkan pelayanan spesialis, baru dari dokter di FKTP akan dirujuk ke rumah sakit atau ke FKRTL. Selanjutnya Kak, kadang-kadang kan masih ada keluarga atau sobat JKN yang bingung berkaitan dengan pengurusan administrasi di rumah sakit nih. Apakah ada petugas BPJS yang standby di rumah sakit untuk menangani hal tersebut? Baik, untuk hal itu di setiap rumah sakit itu terdapat petugas administrasi fasilitas kesehatan yang akan membantu keluarga pasien atau keluarga peserta yang mengalami kecelakaan tadi untuk memastikan status kepesertaan peserta tadi atau pasien tadi itu aktif, status kepesertaannya aktif, kemudian melakukan entry data pembuatan surat SEP atau surat eligibilitas peserta, kemudian memiliki status kecelakaan seperti KLL baru apabila korban belum pernah diterbitkan SEP KLL. Memilih status kecelakaan atau KLL baru apabila korban belum pernah diterbitkan SEP KLL sebelumnya dalam satu episode kasus KLL, dan melengkapi kronologis kecelakaan. Yang terakhir itu melengkapi kronologis kecelakaan atau sebagai SEP suplisi jika sudah pernah dirawat sebelumnya sebagai kasus KLL. Sebagai kasus KLL. Selain itu, saat ini di setiap rumah sakit juga terdapat petugas BPJS Kesehatan yang biasa disebut dengan BPJS 1 yang dapat membantu peserta atau keluarga di rumah sakit dan terdapat kontak person petugas BPJS 1 di setiap rumah sakit.
petugas BPJS 1 yang biasa ada di poster yang ada di rumah sakit secara. Ya, oke. Sebagai penutup Kak, mungkin ada yang mau disampaikan untuk sobat JKN gitu semua. Baik, untuk sobat JKN di rumah, tentunya kami berharap untuk tetap mengutamakan keselamatan dengan hati-hati dalam berkendara dan selalu pastikan keaktifan BPJS Kesehatan kalian. Baik, itu dia tadi pembahasan mengenai alur penjaminan kecelakaan lalu lintas. Kita akhiri podcast Bacarita JKN hari ini. Sampai jumpa di podcast Bacarita JKN selanjutnya yang tentunya akan mengulik mengenai informasi-informasi menarik seputar JKN. Baik, terima kasih Kak Dia. Terima kasih kembali, Kak Yata. Dadah.